BTP Sumbaksel, kembali lagi bersama saya dan Tik Sandi dalam acara Bincang Asik DWP. Berbeda dari ngopi yang biasanya menjadi program andalan BTP Sumbaksel, kali ini dalam Bincang Asik DWP kita akan mengobrol seputar Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Perkereta Apian. Untuk itu pada hari ini kita sudah mendatangi bintang tamu yang jauh-jauh nih Bu dari Jakarta, Ibu Uci Zulfikri. Kita tepuk tangan dulu. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Akhirnya sampai ke Palembang ya Ibu Uci. Kita berada di Palembang. Betul. Nah, sedulur BTP, Ibu Uci merupakan ketua dari Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Perkereta Apian. Nah, Ibu Uci, dalam program ini nih Bu, kita tuh pengen lebih dekat lagi dengan Ibu dan berbicara tentang cinta. Nah, tapi sebelum kita berbicara tentang cinta, aduh, muka ibu-ibu sudah tegang semua. Bukannya berbinar-binar kalau udah ngomongin karena cinta. takut dikulik-kulik Bu. Nah, kita ada pertanyaan yang sudah dikumpulkan dari semalam nih Bu Uci. Sebenarnya bagaimana proses Ibu menemukan cinta dalam Dharma Wanita? Boleh di-share dulu Bu? Aduh, cintanya banyak banget ya. Ada cinta Dharma Wanita, cinta anak, cinta suami. Jadi yang ditanyain cinta Dharma Wanita. Yes. Jadi sebetulnya dimanapun kita bisa menemukan cinta. Cinta terhadap Dharma Wanita mungkin lebih karena kita senang dengan kegiatannya. Tiba-tiba kita menemukan keasikan di situ. Karena ternyata, oh, saya bisa bertemu dengan teman-teman baru, sesama ibu-ibu. Saya juga bisa menemukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ibu-ibu. Kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, ekonomi. Jadi di Dharma Wanita itu ibu-ibu, kita bisa mengekspresikan, kita bisa menyalurkan hobi kita, passion kita, apapun ya yang kita punya, itu di Dharma Wanita. Itu wadahnya adalah disitulah yang apa namanya ya. Pertama adalah karena Dharma Wanita itu organisasi di mana suami-suami kita bekerja di suatu instansi kan. Betul. Dan ibu-ibu ini adalah pendamping para suami ASN yang berada di kementerian ya, kalau nggak salah kementerian. Nah, jadi Dharma Wanita adalah organisasi yang mewadahi ibu-ibu untuk berkreasi. Jadi kita harus enjoy di situ, menikmati. Kalau kita punya kesempatan bisa bergabung dengan Dharma Wanita, wah itu luar biasa. Sebuah kesempatan di mana kita bisa ikut berkontribusi meskipun sedikit terhadap kantor di mana suami kita bekerja. Jadi suami-suami kita bekerja juga dalam rangka membaktikan dirinya terhadap negara ya. Dan ibu-ibu mendukung suami kita, berarti kita juga ikut berkontribusi terhadap negara melalui suami-suami kita, melalui kegiatan di Dharma Wanita tadi. Jadi kalau misalnya kita masuk di situ dan berhasil dan kemudian kita menikmati, menemukan kita bisa menemukan kegiatan yang kita bisa sumbangkan di Dharma Wanita, kita akan asik di dalamnya. Nggak ada tuh namanya, aduh males kumpul-kumpul, aduh palingan isinya rumpi-rumpi. Nggak akan ada itu. Nggak ada lagi rumpi-rumpi, nggak ada juga gibah-gibah gitu ya, nggak ada lagi jalan-jalan nggak keruan misalnya. Tapi selalu pasti ada tujuannya. Karena Dharma Wanita sendiri biasanya punya 3 program utama: bidang sosial, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan keorganisasian. Ibu-ibu bisa belajar organisasi meskipun dulunya mungkin saya emang apa itulah ibu rumah tangga gitu ya. Tapi dengan di situ kita bisa ketemu banyak orang, bisa juga menyalurkan hobi dan lain sebagainya. Bidang pendidikan, saya emang apa pendidikannya juga gitu ya. Tidak, di situ tuh kita juga sebetulnya bisa menyumbangkan buah pikiran kita. Karena pendidikan itu bukan semata-mata pendidikan formal, tapi juga informal. Kemudian ekonomi misalnya. Kita juga bisa belajar ekonomi di situ. Bagaimana Dharma Wanita mencari biaya, mencari dana untuk penyaluran sosial. Karena kan kegiatan sosial membutuhkan dana. Dari mana ibu-ibu nggak punya uang? Organisasi itu juga bukan profit oriented ya, nggak punya uang. Jadi ibu-ibulah yang mencari sendiri, menggalang dana, entah itu dengan kegiatan-kegiatan, dengan misalnya ibu-ibu bikin masakan, menjual masakan dan menjual macam-macam kerajinan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya
kalau misalnya saya menemukan cinta di organisasi Dharma Wanita, terutama DWP Ditjen Perkeretaapian, karena memang seperti kita nyemplung di kolam yang ikannya banyak dan kita jadi banyak teman di situ gitu, karena nggak sendirian, nggak tengok-tengok sendirian. Gitu. Jadi itu kira-kira Bu Danti. Aduh, ini ya Bu, ini sebenarnya pertanyaan yang sudah dipertanyakan nih sama teman-teman di sini karena nanti takutnya rumpi, takutnya gibah. Iya, Tapi ternyata di dalam Dharma Wanita, cinta itu saling bertumbuh dan saling mengembangkan kita sebagai anggotanya dan juga Dharma Wanita sebagai organisasinya. Ini sudah nggak sabar nih Bu, udah ada yang megang mic. Gemes-gemes Banyak gitu ya. karena hari ini, sedulur, kita akan berbicara tentang cinta, apapun tentang cinta. Kalau gitu langsung saja nih, boleh perkenalkan dirinya dulu, Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya Adinta Supriyadi, salah satu istri dari pegawai di BTP Sumbangsel. Gini Bu, saya ini ada permasalahan cinta yang sangat rumit kalau menurut saya. Aduh, rumit. Jangan tegang dulu. Nggak ada Ditahan, yang rumit, ditahan, ditahan. harusnya sih nggak ada yang rumit. Rumitnya dalam artian begini. Jadi suami saya ini bekerja di Palembang kurang lebih hampir 5 tahun. Dan saya dengan anak-anak berada di Provinsi Lampung, tepatnya di Kota Metro. Jadi jarak yang memisahkan kisah cinta kami ini. Bu. Aduh. Apa sih namanya kalau dia LDM. Ih, Jadi kekinian. banyak sebetulnya permasalahan yang akan timbul atau akan muncul dalam rumah tangga saya. Jadi mohon Bu, kiat-kiatnya Bu supaya saya dan suami saya ini bagaimana sih supaya tetap harmonis, tetap romantis dalam berhubungan yang LDR ini. Sementara kapasitas suami saya pulang ini 1 minggu. Waduh. Wah, jarak jauh Kalau beneran. ditahan dengan Pak Kabalnya bisa 3 Ih. minggu. Aduh, baik, Kangen Bu. berat. Kangen berat. Aduh, ini. Bisa dibilang istrinya yang nomor 2 setelah Bapak Kabala. Aduh. Aduh. Ini curhat maksudnya. Iya. Iya betul. Jadi mohon kiat-kiatnya dari Ibu supaya saya tetap langgeng dan tetap harmonis dengan suami saya. Terima kasih, Bu. Kirain tetap langsing, tetap langgeng. Tetap. Oke. Boleh Bu langsung dijawab. Iya, jadi gini, itu LDR ya. Memang kalau kitanya percaya bahwa kita mempercayai suami kita 100%, suami Ibu mempercayai Ibu Dita 100%, nggak masalah, nggak ada yang salah gitu ya. Semuanya bisa dijalani. Karena suami istri itu kalau udah jadi pasangan, pasti tahulah bagaimana menyalurkan rasa kangen yang berat itu ya, rasa cinta, rasa pengen ketemu, pasti ada caranya. Kalau misalnya hubungan batin antara ibu dan suami ibu itu sudah sedemikian rupanya, karena memang salah satu tantangan dan bukan pengorbanan ya, risiko ya kalau beristrikan seorang ASN, memang ya mesti siap dipindahkan kemana saja. Tapi juga ada nasihat dari ibu penasihat DWP kita bahwa sebaiknya memang istri itu mendampingi dimanapun suami bekerja, karena salah satu yang membuat atau yang menjaga suami-suami kita atau keutuhan rumah tangga adalah bila mana keluarga itu utuh bersatu. Karena misalnya ibu jauh, ibu dan anak di kota lain, bapak di sini. Kalau misalnya tidak yakin bahwa bapak bisa konsentrasi gitu ya sendiri, sementara ibu dan anak di kota yang lain, mungkin harus dipertimbangkan kembali untuk bersatu. Seandainya misalnya ada alasan-alasan kasihan anak saya gitu ya, sekolahnya jauh, pindah-pindah, nanti ketemu teman baru dan lain sebagainya. Selalu anak yang menjadi reason untuk tidak bergabung dalam keluarga itu. Tapi masalahnya kalau misalnya terjadi apa-apa yang kita nggak mau terjadi ya, kita kan nggak tahu ya, tapi kita harus juga memikirkan risiko-risiko lain yang timbul ya. Harus ada alert gitu ya. Kita juga jangan santai, enggak, suamiku mah gimana, santai aja gitu ya. Tapi kita juga harus tetap alert ya Bu ya. Kita harus tetap alert, jangan sampai nyesel gitu. Cuman harus dipertimbangkan seandainya Bapak ditugaskan di luar kota. Ya, Ibu juga harus juga mendukung Bapak, misalnya dengan mendampingi beliau di kota di mana beliau ditempatkan. Karena kalau sekolah anak seharusnya sih anak akan bisa dengan mudah beradaptasi.
ibu-ibu nih yang suka susah beradaptasi. Aduh, langganan tukang sayur saya udah enak banget. Wah, Bisa. itu Bu yang paling Gara-gara berat. tukang sayur ya, atau Betul. gara-gara tukang pijit, atau gara-gara teman-teman arisan dan lain sebagainya gitu ya. Saya udah cocok sama teman-teman sekolah anak saya gitu kan, bukan anaknya, padahal anaknya yang dijadiin alasan. Tapi kalau bisa dicoba lagi, dipertimbangkan temani suami, justru ibunya yang misalnya sering-sering nengok di bukan sering-sering, sekali-sekali nengok di rumahnya misalnya, tapi tetap ada di di samping suami, karena suami juga akan lebih produktif, akan lebih tenang bekerja, ibu juga akan lebih tenang bekerja, apalagi anak-anak melihat orang tuanya kumpul, itu udah luar biasa Bu, beneran. Karena kalau kita ngelihat anak kita misalnya, semuanya demi anak kita kan. Kalau ngelihat anak kita, sebenarnya dibutuhkan oleh mereka tuh orang tua ada di dekat mereka dua-duanya. Jadi ibu juga pasti akan lebih tenang. Mudah-mudahan ya Bu ya, nanti setelah sesi ini ibu berpikir, berdiskusi dengan yayangnya, Yahya gitu, Yahya. Pindah KTP yuk ya. Iya, nggak usah pindah KTP, pindah ini aja, pindah rumah kan kita nggak tahu ya penempatan itu berapa lama. Tapi setiap penempatan dinikmati, disyukuri bahwa ibu masih bisa kayak Bu Danti nih kemana-kemana. Beliau jadi lebih luas wawasannya karena bertemu dengan berbagai orang, berbagai teman dari berbagai daerah ya Bu Danti ya. Ya, Jadi betul. ambil positifnya. Gitu ya Bu Dita ya. Jadi selain Bapak Kabala ditemani oleh Bapak Supri, ibunya sekarang menemani Ibu Ibunya Kabala juga gitu. menemani Bu Go, Balai di gitu. Palembang. Yuk lanjut yuk. Anak-anak arisan ya kan. Bu, ini mah ada juga nih di belakangnya Ibu Supri. Tadi sudah bisik-bisik. Aku tuh pengen nanya sesuatu gitu ya. Boleh. Aku juga pengen nanya nih gitu ya. Ayo Ibu silakan. Ibu, nama saya Asti. Saya mau nanya, saya mau istilahnya membagi waktu antara menjadi wanita pekerja dengan suami yang bekerja juga menjadi ASN, dengan mengatur anak-anak yang dunia pendidikan saat ini kan beda seperti yang dulu Bu. Mau mengasuh anak-anak full tapi mau juga tetap berkarir gitu ya Bu. Dengan anak yang masih balita, ada yang anak yang masih SD yang harus full time kita ingin melihat perkembangannya, tapi ya seperti ini kita harus dinas keluar kota, harus mengikuti jadwal-jadwal kantor seperti itu Ibu. Terima kasih Bu. Bu Asti, sebetulnya posisi di mana ibu bekerja, berkarir, terus anak-anak dan suami juga berkarir sebagai ASN. Ibu ASN atau swasta? ASN dua-duanya. Sebetulnya kan kalau ibu ASN mungkin lebih banyak kemudahan ya. Lebih banyak keringanan kalau nggak salah ya, kalau misalnya dia juga punya keluarga gitu kan, tapi tidak terpisah kan kotanya kan, tidak. Jadi sebetulnya disyukuri bahwa ibu masih bisa berkarya, dibolehkan oleh suami ibu berkarir. Terus tapi yang penting adalah anak-anak terawasi. Kalaupun misalnya dititipkan di asisten rumah tangga, benar-benar asisten rumah tangga itu yang jujur, yang juga bisa membantu ibu benar-benar seperti teman. Jadi ibu menganggap dia adalah saudara ibu misalnya yang dititipi anak-anak ibu, sehingga pendidikan anak-anak atau pengawasan, pendampingan itu juga benar-benar baik ya. Artinya sekarang kan juga banyak yang kadang-kadang gara-gara gadget gitu ya, gara-gara handphone misalnya. Si anak udah deh biar anteng, dijamin aja main handphone. Nah, itu juga kan tetap harus kita ini. Padahal hanya apa ya? Hanya masalah kecil ya, misalnya cuman handphone gitu ya. Tapi itu dahsyat efeknya, apalagi kalau misalnya kita nggak tahu apa yang disukai anak-anak itu di handphone ya. Kenapa si anak tuh bisa sampai attach gitu dengan handphonenya? Itu aja satu Bu. Apa yang sedang disukai anak-anak di handphonenya? Ibu rajin-rajin mengawasi ya, melihat-lihat mereka tuh buka situs apa aja, berteman dengan siapa aja, sosial medianya dicek ya kan, ditemenin. Bahkan ibu juga misalnya menjadi friend dari sosial medianya. Kalau misalnya anak-anak masih balita juga hati-hati, karena banyak sekali sekarang anak-anak balita aja udah attach sama gadget. Wah itu Bu. Pegangan gadget gitu ya, maksudnya padahal mungkin game, tapi game itu juga bahayanya luar biasa. Kalau kita menyitir Ibu Eli Risman ya, bahwa games itu lebih bahaya dari pornografi, lebih bahaya dari narkoba.
bukan cuman gamenya itu berbahaya, misalnya bunuh-bunuhan, perang-perangan atau pornografi gitu ya si gamesnya itu, tapi karena ediknya game itu yang bikin kita jadi si anak itu jadi nggak mau ngapa-ngapain, lalu dia bener-bener udah kehilangan gairah untuk melakukan hal-hal lain karena sudah ya namanya juga edik ya kayak narkoba kan. Betul sekali Bu. Jadi ini Iya. sedikit menambahkan Bu. Ternyata efek yang ditimbulkan dari game itu merangsang part tertentu di otak kita atau bagian di otak kita yang sama dengan respon kita terhadap narkotika. Jadi adiksi itu pasti muncul. Nah makanya benar-benar tuh Bu yang namanya screen time, benar kata Ibu, Iya. harus dibatasi ya Bu ya. Betul, iya Bu. Jadi untuk ibu-ibu yang lain yang punya anak-anak kecil, anak-anaknya jangan terlalu dimanja dengan gadget. Rewel dikit, gadget. Ngamuk dikit, gadget. Ulang tahun adanya gadget. Oh satu lagi Bu, apapun makanannya gadget, Gadget. lauknya. Iya, bener banget. Oke, Bu, aduh baru 2 pertanyaan aja nih, tapi udah habis waktu kita. Tapi jangan kemana-mana, sedulur BTP, karena kita masih ada segmen-segmen berikutnya. Tetap di Bincang Asik.